Halo Kang Teteh semuanya, di sini saya akan membahas soal mengenai perolehan aset tetap. Nah, soalnya ini, perusahaan pada tanggal 1 Januari 2023 meminjam dana dari bank untuk membuat peralatan pabrik sebesar 45 juta, jangka waktu 2 tahun, bunga 12% per tahun. Pembuatan peralatan pabrik selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan selesai tanggal 31 Desember 2023. Total pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, dan biaya-biaya lainnya untuk pembuatan peralatan pabrik tersebut mencapai sebesar 90 juta dengan rincian. Yang pertama tanggal 1 Januari. Nah, di sini terdapat kesalahan pencatatan tahun ya, Kang Teteh, seharusnya tahun 2023. Ini soalnya didapat dari bank soal tahun 2024. Nah, tanggal 1 Januari ini pengeluaran sebesar 35 juta, tanggal 1 Juli pengeluaran sebesar 40 juta, tanggal 1 November pengeluaran sebesar 15 juta. Selain utang dari bank, perusahaan juga memiliki 2 utang lainnya, yaitu yang pertama utang obligasi 100 juta, jangka waktu 10 tahun, bunga 8% per tahun, dan yang kedua utang wesel bayar 50 juta, jangka waktu 5 tahun, bunganya 10% per tahun. Yang pertama diminta untuk menghitung berapa biaya perolehan peralatan pabrik, dan yang kedua buat jurnal untuk perolehan peralatan pabrik tersebut. Yang pertama, kita harus menghitung rata-rata tertimbangnya. Jadi, tadi kan ada 3 pengeluaran. Nah, tanggal 1 Januari, tanggal 1 Juli, dan tanggal 1 November. Untuk 1 Januari, pengeluarannya sebesar 35 juta, periodenya dari 1 Januari ke 31 Desember itu 12 bulan, jadi 12 per 12. Rata-rata tertimbangnya 35 juta dikali 12 per 12 itu 35 juta. Tanggal 1 Juli, pengeluarannya 40 juta, periodenya dari 1 Juli ke 31 Desember itu 6 bulan, jadi 6 per 12. Rata-rata tertimbangnya 20 juta. 1 November, pengeluaran sebesar 15 juta, periodenya dari 1 November ke Desember itu 2 bulan, jadi 2 per 12, rata-rata tertimbangnya 2.500.000. Untuk total rata-rata tertimbang ini adalah 57.500.000. Yang kedua, kita harus menghitung bunga aktual dan bunga yang dapat dihindari. Yang pertama, ini ada bunga aktual, di mana kita memiliki utang khusus dan utang umum. Utang khususnya itu sebesar 45 juta, suku bunganya 12%, maka bunganya 45 juta dikali 12% itu adalah 5.400.000. Utang umumnya, tadi karena kita punya 2, yang pertama utang obligasi dan utang wesel bayar. Jadi utang obligasi ini 100 juta, suku bunganya 8%, maka bunganya 8 juta. Yang kedua, utang wesel bayarnya 50 juta, suku bunganya 10%, dan bunganya ini 5 juta. Total bunga aktualnya ini adalah 18.400.000. Karena di utang umumnya ada 2 utang, jadi kita harus menghitung rata-rata tertimbang suku bunga utang lainnya. Nah, didapat dari total bunga aktual dari utang umum, yaitu 8 juta ditambah 5 juta adalah 13 juta, dibagi dengan total utang pokok dari utang umum, 100 juta ditambah 50 juta, yaitu 150 juta. Didapat 8,67%. Lalu menghitung bunga yang dikapitalisasi atau bunga yang dapat dihindari. Untuk akumulasi pengeluarannya, tadi ada dari rata-rata tertimbang itu yaitu 57.500.000. Nah, sebesar 45 juta kita pakai utang khusus karena tadi kita punya utang khusus itu sebesar 45 juta. Untuk sisanya sebesar 12.500 kita pakai dari utang umum. Untuk suku bunga dari utang khusus pakai yang 12%, maka bunga yang dapat dihindarinya itu 5.400.000. Untuk yang 12.500, kita pakai suku bunga yang udah dihitung rata-ratanya tadi, yaitu 8,67%. Jadi 12.500.000 dikali 8,67%, yaitu 1.083.333 rupiah. Maka bunga yang dapat dihindarinya totalnya yaitu 6.483.333 rupiah. Lalu, menghitung berapa biaya perolehan peralatan pabrik.
Nah, caranya itu biaya perolehan sama dengan total pengeluaran kas ditambah bunga yang dikapitalisasi. Untuk menentukan berapa bunga yang dikapitalisasi, kita membandingkan dulu antara bunga aktual dengan bunga yang dapat dihindari. Karena lebih kecil bunga yang dapat dihindari, maka kita pakai yang bunga yang dapat dihindari. Jadi untuk biaya perolehannya ini, pengeluaran kasnya yaitu sebesar 90 juta, yang ini, ditambah dengan bunga yang dapat dihindari. Maka total biaya perolehan peralatan pabrik sebesar Rp96.483.333. Lalu, kita disuruh untuk membuat jurnal untuk perolehan peralatan pabrik. Nah, yang pertama, kita di sini menjurnal pengeluaran-pengeluaran kas selama masa konstruksi. Yaitu ada 3 kan tadi. Yang pertama, 1 Januari, maka jurnalnya aset dalam konstruksi peralatan pabrik pada kas sebesar 35 juta. Yang kedua, 1 Juli, jurnalnya aset dalam konstruksi peralatan pabrik pada kas sebesar 40 juta. Lalu yang terakhir ada 1 November, jurnalnya aset dalam konstruksi peralatan pabrik pada kas sebesar 15 juta. Yang kedua, menjurnal kapitalisasi bunga pada tanggal 31 Desember 2023. Jurnalnya aset dalam konstruksi peralatan pabrik sebesar Rp6.483.333. Beban bunga sebesar Rp11.916.667. Pada utang bunga atau kas sebesar Rp18.400.000. Nah, untuk utang bunga ini didapat dari bunga aktual, dan untuk yang aset dalam konstruksi ini, yaitu bunga yang dikapitalisasi tadi 6 juta. Dan beban bunga ini selisih dari 18.400 dikurang sama 6.483.333 rupiah. Maka didapat beban bunga sebesar segini. Yang ketiga, mencatat penyelesaian pembangunan dan reklasifikasi ke akun peralatan pabrik pada 31 Desember 2023. Jurnalnya peralatan pabrik pada aset dalam konstruksi peralatan pabrik sebesar Rp96.483.333 rupiah, yaitu ini didapat dari biaya perolehan peralatan pabrik. Selanjutnya, saya akan membahas soal kedua. Soalnya, PT Bukaka membeli peralatan tanggal 1 Januari 2017 seharga $48.000. Perusahaan menggunakan metode revaluasi untuk peralatan ini. Peralatan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 8 tahun tanpa nilai sisa. Diminta yang pertama, bagaimana jurnal tanggal 1 Januari 2017 untuk perolehan aset tetap tersebut. Kedua, bukukan jurnal penyusutan sehubungan aset tersebut pada 31 Desember 2017. Jika saat itu nilai aset sama dengan nilai bukunya. Yang ketiga, bukukan jurnal sehubungan dengan aset tersebut pada 31 Desember 2018. Nilai wajar aset pada saat itu adalah $30.000. Yang keempat, bukukan jurnal sehubungan dengan aset tersebut per 31 Desember 2019. Jika nilai wajar aset tersebut adalah $28.000. Nah, di sini diketahui tanggal perolehan asetnya itu 1 Januari 2017. Harga perolehan asetnya $48.000. Lalu metode penyusutannya tadi yaitu garis lurus dengan umur ekonomi 8 tahun, nilai sisanya tadi tidak ada, metode pencatatannya yaitu revaluasi. Nah, di sini yang pertama kan diminta bagaimana jurnal tanggal 1 Januari 2017-nya. Nah, jurnalnya ini yaitu peralatan pada kas sebesar $48.000. Karena ini tuh kita membelikan, jadi kita mendapatkan peralatan dan kita membayarnya secara tunai yaitu kas gitu. Yang kedua,
bagaimana jurnal penyusutan sehubungan aset pada 31 Desember 2017. Nah, ini tuh pertama-tama kita harus mencari penyusutannya dulu. Rumusnya kan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Lalu jadinya 48.000 dikurang tadi nilai sisanya kan tidak ada dibagi 8, yaitu 6.000 per tahun. Nah, untuk nilai buku akhir 2017 ini, harga perolehan dikurang sama penyusutan yang telah kita cari tadi. 48.000 dikurang 6.000. Jadi hasilnya 42.000. Nah, ini tuh nilai buku akhir 2017. Karena tadi di soal itu nilai wajar sama dengan nilai buku, maka selisih revaluasinya ini tidak ada. Jadi kita hanya mencatat penyusutan dan jurnal eliminasi. Nah, jurnal penyusutannya ini mendebitkan beban penyusutan peralatan sebesar $6.000 dan mengkreditkan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $6.000 juga. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini fungsinya supaya nilai aset pada neraca ini mencerminkan nilai buku yang bersih gitu. Jadi, di sini ada mendebitkan akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan sebesar $6.000 juga. Selanjutnya, soal ketiga itu bagaimana jurnal penyusutan yang sehubungan dengan aset pada 31 Desember 2018 jika nilai wajarnya ini 30.000. Nah, maka kita mencari dulu seperti soal yang kedua, kita cari dulu bebannya. Di sini bebannya $6.000. Lalu kita cari juga nilai buku tahun 2018 sebelum revaluasi, yaitu 42.000 dikurang 6.000. Jadinya dapatlah 36.000 sebagai nilai buku. Nah, namun karena di tanggal 31 Desember 2018 ini memiliki nilai wajar sebesar 30.000, nilai wajar itu tuh nilai real pada saat ini atau nilai pasar yang eh, ada pada saat ini. Karena nilai wajarnya ini lebih kecil daripada nilai buku atau nilai catat, maka terjadinya kerugian sebesar 6.000. Nah, karena itu nanti ada namanya rugi penurunan nilai. Namun di sini kita mencatat dulu jurnal penyusutannya, yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.000. Lalu ada jurnal eliminasi juga, di mana akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan sebesar 6.000. Lalu kita mencatat penurunan nilai aset yang telah kita hitung tadi dengan mendebitkan rugi penurunan nilai aset tetap pada peralatan sebesar 6.000. Selanjutnya, soal terakhir, bagaimana jurnal penyusutan sehubungan dengan aset pada 31 Desember 2019 jika nilai wajar atau nilai pasarnya itu 28.000. Maka di sini seperti awal tadi kita cari dulu beban penyusutannya. Namun karena di soal ketiga kan nilai wajar atau nilai realnya itu 30.000, maka itu yang kita pakai sebagai harga perolehan di tahun 2019 ini. Jadi 30.000 dibagi 8 tahun dikurang 2. Kenapa 2? Karena kita sudah mengakumulasi 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Jadi, 30.000 dibagi 6 tahun sama dengan 5.000 dolar sebagai penyusutan baru. Nah, nilai bukunya itu sebelum revaluasinya 30.000 dikurangin 5.000. Jadinya nilai buku sebelum revaluasi yaitu 25.000. Karena tadi nilai wajar atau nilai pasar saat ini tuh 28.000 lebih besar daripada nilai buku atau nilai catat kita yang sebesar 25.
maka terjadi kenaikan sebesar $3.000. Nah, maka jurnalnya kita catat lagi jurnal penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $5.000, lalu ada jurnal eliminasinya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan sebesar $5.000 juga. Ya, dan yang terakhir kita mencatat kenaikan nilai aset. Nah, kenaikan ini jurnalnya peralatan pada keuntungan pemulihan nilai aset tetap sebesar $3.000. Oke, jadi di soal nomor 3 ini, PT Amara menjual barang di tahun 2020 sebanyak 700.000 unit dengan harga per unitnya itu $10. Perusahaan menawarkan hadiah kepada pelanggan satu buah piring apabila pelanggan menukarkan sebanyak 5 kemasan dari produk. Pembelian piring di tahun 2020, ini tuh seharusnya 2020 ya, bukan 2010. Pembelian piring di tahun 2020 sebanyak 6.000 buah dengan harga beli piringnya itu per piringnya itu $2. Diestimasi akan ada penukaran kemasan sebanyak 10%. Pada tahun 2020, distribusi hadiah piring sebanyak 3.000 buah. Jadi PT Armara ini tuh menjual produk sambil kasih hadiah piring. Syaratnya, tiap 5 kemasan produk yang dikumpulin bisa ditukar satu piring. Karena belum semua pelanggan nukerin hadiah di akhir tahun, jadi kita harus estimasi berapa kewajiban yang masih nambang. Yang pertama ini diminta buat jurnal penjualan produk pada tahun 2020. Jadi sebelum bikin jurnal itu kita hitung penjualannya berapa. Penjualannya itu kan pada tahun 2020 itu sebanyak 700.000 unit dengan per unitnya itu $10. Jadi 700.000 unit dikali $10 itu sama dengan $7 juta. Jurnalnya kas di debit sebesar 7 juta dan penjualan di kredit sebesar 7 juta. Kenapa kas ini ditaruh di debit? Karena kas itu termasuk aset masuk. Dan penjualan itu termasuk pendapatan, jadi ditaruh di kredit. Nah, yang B ini diminta buat jurnal pembelian piring pada tahun 2020. Sebelum bikin jurnalnya, kita harus hitung dulu pembeliannya itu berapa pada tahun 2020. Pembeliannya itu kan 6.000 buah, dikali dengan harga per piringnya itu $2. Jadi 6.000 buah piring dikali dengan $2 itu sama dengan $12.000. Jurnalnya persediaan premi di debit sebesar $12.000 dan kasnya di kredit sebesar $12.000. Tapi kenapa dicatat sebagai persediaan premi, bukan langsung jadi beban. Karena piring ini tuh belum dikasih ke pelanggan, dia tuh masih ada di gudang, jadi statusnya tuh masih aset atau persediaan kita. Sama kayak barang dagang biasa yang belum kejual. Nah, yang C ini kan diminta buat jurnal pendistribusian hadiah pada tahun 2020. Sebelum masuk ke jurnalnya kita hitung dulu dari 6.000 buah piring yang kita beli, itu kan yang dibagikan kepada pelanggan itu cuma 3.000 buah. Jadi 3.000 piring dikali harga belinya itu $2 kan per piring, jadi $6.000. Nah, begitu piringnya keluar dari gudang yang sebanyak 3.000 itu tuh udah pindah ke tangan pelanggan kan. Nah, statusnya juga berubah dari aset menjadi beban. Karena perusahaan udah ngeluarin manfaat ekonominya kepada pelanggan. Maka jurnalnya itu beban premi sebesar $6.000 dan persediaan premi sebesar $6.000. $2 ini harga beli piringnya ya, bukan harga jual. Jadi yang terakhir ini diminta buat jurnal untuk mencatat estimasi kewajiban premi pada akhir tahun 2020. Langkah perhitungannya itu yang pertama ada total kemasan yang beredar itu kan 700.000. Lalu estimasi kemasan yang akan ditukarnya itu 700.000 unit
700.000 unit dikali dengan 10%. 10% ini ada di soal yang dia cuma minta diestimasi penukaran itu cuma 10%. 700.000 unit dikali 10% itu jadi 70.000 kemasan. Lalu ada estimasi total piring yang harus diserahkannya itu. Tadi kan PT Amara ini tuh memberi syarat kalau misalnya 5 kemasan itu baru dapat 1 piring. Nah, jadi 70.000 piring ini dibagi 5, hasilnya 14 piring. Piring yang sudah diserahkannya itu kan tadi yang di poin C itu 3.000 piring ya. Lalu sisa kewajiban piringnya itu kan tadi 14 piring awalnya dikurang dengan 3.000 piring yang sudah diserahkan, jadi sisanya itu 11 piring. Lalu estimasi kewajiban perusahaan itu 11.000 piring, 11.000 unit, tapi 11.000 dikali dengan $2. Jadi hasilnya itu $22.000. Jurnalnya itu beban premi di debit sebesar $22.000 dan di kreditnya itu estimasi kewajiban premi $22.000. Baik, selanjutnya adalah pertukaran aset tetap. Di soal 4 ini terdapat 2 soal yang memiliki status berbeda. Pada soal A, PT Asri menukar sebidang tanah dengan nilai buku 40 juta, dengan kas 80 juta, dan mesin dengan nilai 100 juta. Nilai wajar dari tanah diestimasi sebesar 180 juta. Transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Lalu, dari soal tersebut dapat dipahami bahwa yang dilepas ialah tanah. Nilai buku tanah yaitu 40 juta dan nilai wajar atau harga pasar tanah itu 180 juta. Lalu apa sih yang kita terima? Yang kita terima ada kas sebesar 40 juta. Mohon maaf, ada kas sebesar 80 juta dan mesin baru sebesar 100 juta. Pada soal ini, statusnya yaitu memiliki substansi komersial. Logikanya, coba bayangkan, tanah kita nilai buku di catatan itu cuma 40 juta. Sedangkan di pasar harganya itu 180 juta. Nah, berarti dari situ sebenarnya kita tuh punya untung dong kalau saat menukarnya. Cara menghitungnya itu nilai wajar aset lama dikurangi nilai buku aset lama. 180 juta dikurangi 40 juta sama dengan 140 juta. Untuk jurnalnya, di debit ada kas sebesar 80 juta, lalu ada mesin baru 100 juta, di kredit tanah 40 juta, keuntungan pertukaran aset tetap sebesar 140 juta. Lanjut di soal yang kedua, pada poin B, PT Asri menukarkan mobil jenis X dengan nilai buku 130 juta, harga perolehan 200 juta, dan akumulasi pengusutan 10 juta. Dan nilai wajar 132,5 juta untuk kas sebesar 1,5 juta dan mobil jenis Y dengan nilai 131 juta. Mobil jenis X dan jenis Y tersebut mempunyai fungsi yang sama untuk PT Asri. Transaksi tersebut tidak memiliki substansi komersial karena arus kas masa depan PT Asri diestimasi tidak akan berubah dengan adanya transaksi pertukaran tersebut. Nah, dari soal poin B ini dapat dipahami bahwa yang dilepas adalah mobil jenis X atau mobil lama dengan harga perolehan 200 juta, akumulasi pengusutan 70 juta, lalu nilai buku yaitu 200 juta dikurangi 70 juta sama dengan 130 juta,
Nilai wajarnya adalah 132.500.000. Lalu yang diterima adalah kas sebesar 1.500.000, lalu mobil jenis Y atau mobil baru. Dan memiliki status yaitu tidak memiliki status substansi komersial karena fungsinya sama persis. Logikanya, karena tidak ada substansi komersial, aturan akuntansi melarang kita mencatat keuntungan. Lalu bagaimana menentukan berapa nilai mobil Y yang baru ini yang dimasukkan ke jurnal? Rumusnya adalah nilai buku aset lama dikurangi kas yang diterima. 130 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 128.500. Jurnalnya kas debit 1.500.000, akumulasi penyusutan di debit 70 juta, kendaraan mobil X 128.500 di debit. Untuk di kreditnya, kendaraan mobil, mohon maaf, yang di debit itu mobil Y. Lalu yang di kredit mobil X itu sebesar 200 juta. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di ekses berikutnya.